Layanan online ini kan sebenarnya ada yang terpusat, yang menjawab, dan ada yang di daerah. Masyarakat sudah maunya serba praktis, serba mudah gitu kan. Kalau bisa dari rumah ya kenapa mereka harus ke jauh-jauh gitu kan, ke kantor cabang. Fitur yang ini yang lagi banyak digunakan ini, fitur untuk mengambil nomor antrian online. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Sudah hadir bersama saya ini Pak Kepala Bagian Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu, Pak Ahmad Saibul Wafa atau biasa dipanggil Pak Wapai. Bersama Pak Saibul Wafa, kita akan berbincang-bincang tentang kanal layanan BPJS Kesehatan. Namun sebelum kita masuk ke topik khususnya, saya ingin bertanya nih Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Luar biasa baik nih. Luar biasa baik Pak. Sekarang giat kita BPJS apa Pak? Yang terbaru ini bisa diceritakan sebentar. Kalau yang terbaru sebenarnya kita tidak ada sih, tapi lebih ke sekarang kan kita lebih di akhir tahun lah ya, lebih fokus seperti apa. Perpanjangan PKS MOU RK dengan Pemda seperti itu, lebih ke sana sepertinya. Persiapan APBD 2025. Iya, seperti itu, lebih ke MOU untuk tahun 2025 seperti itu. Ini Pak masuk ke intinya tema kita hari ini nih Pak. Apa itu Pak kanal BPJS Kesehatan, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak dan manfaatnya sendiri. Baik, jadi kanal BPJS Kesehatan itu sebenarnya kita bagi menjadi dua Mbak. Ada kanal tatap muka dan kanal non tatap muka. Jadi secara garis besarnya itu. Nah, yang mana kita juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu kan semuanya kanal itu kan tatap muka semuanya, gitu kan. Nah, sekarang kita kembangkan ada kanal tatap muka dan non tatap muka. Nah, yang mana kanal tatap muka ini ya kita ketahui bisa ya melalui kantor BPJS Kesehatan cabang, kantor kabupaten, ya ada mall pelayanan publik kita buka seperti itu. Ada BPJS keliling yang kita buka, yang mobilnya kemana-mana gitu kan. Ada juga BPJS 1 yang bisa membantu kanal yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu untuk kanal tatap muka. Yang non tatap mukanya, nah ini yang kita ikuti perkembangan zaman. Ada namanya BPJS Kesehatan Online, seperti itu. Terus ada juga yang melalui chat Pandawa. Nah, terus website, mobile JKN dan lain sebagainya. Layanan online dan tatap muka. Iya, seperti itu. Ini tujuannya apa ini Pak sebenarnya? Nah, kalau tujuannya sebenarnya satu sih, untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan di BPJS Kesehatan seperti itu. Untuk non tatap muka atau online ya Pak ya? Ya. Nah itu kalau bisa kemana aja nih Pak aplikasinya atau nomor handphonenya tadi ada chat Pandawa itu, ada standby ya yang kontak apa CS-nya kita. Kalau kita tuh kan untuk layanan online ini kan sebenarnya ada yang terpusat, yang menjawab, dan ada yang di daerah. Nah, jadi ada juga. Jadi kita kalau yang terpusat itu ya tadi melalui chat Pandawa, ya kan itu kan dia nanti sudah tersentralisasi. Jadi kenapa kalau dulu Pandawa itu yang jawab tuh di daerah masing-masing. Nah tapi sekarang nomornya satu. Pak, yang paling banyak untuk mengakses layanan kita ini yang mana nih Pak? Tatap muka atau yang online? Nah jadi kalau dikatakan paling banyak ya masih sih yang tatap muka, tapi tidak, perbandingannya itu tidak banyaknya ibaratkan 100% ke tatap muka, ibaratkan dari 100% itu 70 ke tatap muka, 30 ke online. Tidak. Jadi sekarang tuh hampir 50-50. Hampir sama ya Pak? Iya, hampir tadi karena mungkin masyarakat sudah maunya serba praktis, serba mudah gitu kan. Kalau bisa dari rumah ya kenapa mereka harus ke jauh-jauh gitu kan, ke kantor cabang. Mungkin seperti itu. Paling memudahkan ini menurut Pak Wafa sendiri yang mana nih Pak? Atau mudah semua? Kalau ditanya paling mudah, sebenarnya tadi mudah semua. Ya sesuai dengan kebutuhan. Contoh kalau Gen Z mungkin dia ya apa susahnya kalau dia melalui chat kan gitu kan? Ya. Mungkin. Nah kalau mungkin yang generasi yang sudah yang agak tua-tua lah ya, agak tua lah ya mungkin ya. Milenial ke atas. Ya, milenial ke atas mungkin dia kayaknya saya lebih nyaman ke datang langsung seperti itu. Karena udah biasa mungkin dari zaman dulu harus pengennya tatap muka ya ya Pak. Benar.
saya sendiri ya, kalau generasi milenial ini pengennya ya ketemu langsung nih Pak. Iya gitu. Biar dapat penjelasan langsung kan, gitu kan. Ah. Nah Pak, kalau untuk terkait pengaduan peserta di rumah sakit dan penanganannya ini Pak, apakah ada nomor teleponnya berbeda-beda atau cukup yang ke chat Pandawa tadi Pak? Jadi gini, kalau di penanganan pengaduan dan permintaan informasi di rumah sakit, ya khususnya di fasilitas kesehatan, jadi kita tuh bisa chat Pandawa juga bisa. Bisa chat kesehatan. Tapi kita ada juga lagi nih petugas namanya BPJS 1. BPJS 1. Nah, itu disingkat juga BPJS Kesehatan Siap Membantu. Siap membantu. Jadi itu ada baju khusus, rompi khusus, dan belakangnya ada tulisan BPJS 1, BPJS Siap Membantu. Dan itu di setiap rumah sakit ada kita pasang posternya, ada namanya, ada gambar orangnya, ada jabatannya, ada nomor handphonenya. Ada nomor handphone. Ya, minimal dalam rumah sakit itu ada 5 titik biasanya di tempat-tempat yang mudah dilihat. Contoh di tempat pendaftaran, di UGD. Itu sudah kita pasang. Itu satu tempat satu personil kita atau? Enggak, satu rumah sakit minimal itu 5 poster yang kita pasang. Di poster tadi Pak ya? Ya, dan di poster itu ada 2 foto, 2 nomor handphone, 2 nama. Jadi 1 nama petugas PIC yang di rumah sakit, 1 nama petugas BPJS 1 kita. Jadi harapannya apa? Harapannya kalau memang ada kendala tentang rumah sakit, ya silakan hubungi teman-teman PIC yang rumah sakit. Tapi kalau kendala BPJS, silakan hubungi petugas kami yang BPJS 1 yang ada nomornya di situ, yang standby terus nggak Pak? 24 jam nomornya? Nah, ya? Kalau nomornya itu mereka kan sudah ya job desk-nya di sana. Ya semestinya 24 jam nomornya on. Tapi kalau malam mungkin orangnya tidur gitu. Kalau malam. Iya, kadang kalau apalagi GD kan Pak, nggak tahu nih, tiba-tiba 24 jam itu kan tiba-tiba tengah malam atau subuh orang masuk kan mungkin butuh. Itu kami sampaikan nomor itu, dan itu sudah nomornya nomor khusus. Nomor orang khusus, sudah di SK-kan orang itu seperti itu. Insya Allah nomor itu on 24 jam. Mungkin kalau malam bisa orangnya tidur lah. Tapi apakah akan direspon? Ya secepat mungkin pasti akan direspon oleh teman-teman BPJS 1 ini, seperti itu. Pak, kita di BPJS Kesehatan ini juga ada yang namanya aplikasi JKN ya? Ya, mobile JKN. Mobile JKN, nah ini tentunya layanan yang bersifat online ya Pak? Iya, benar. Fiturnya apa saja nih Pak? Bisa dijelaskan nih Pak? Kalau fiturnya itu banyak itu Mbak. Ya, belasan bahkan hampir puluhan lah lebih ke atas. Nah, tapi yang fitur-fitur yang paling banyak yang jangan sampai nih masyarakat lupa, ini jangan sampai masyarakat nggak akses nih fitur-fitur yang namanya ada di sana screening riwayat kesehatan. Ya, itu kita bisa tahu nanti potensi penyakit apa ya kita. Terus ada juga fitur iCare, yang mana fitur itu fitur riwayat kesehatan kita. Tumben-tumben dong kita bisa tahu, oh saya pernah berobat sakit apa, dokter apa, di mana. Nah, itu ada. Terus di sana juga ada fitur perubahan data. Oh, saya mau berubah alamat, nomor HP, fasilitas kesehatan tingkat pertama ada. Nah, terus ada juga fitur untuk ini nih, yang untuk rehab namanya Mbak. Rencana pembayaran bertahap ini untuk ya masyarakat yang iurannya lupa membayar. Yang dia mungkin udah setahun, 2 tahun lupa membayar, atau yang penting di atas 3 bulan, dia bisa memanfaatkan fitur rehab ini. Dia bisa mencicil. Di JKN Mobile. Iya, bener. Di samping itu ada lebih banyak lagi fitur-fitur yang lain seperti itu. Jadi yang selanjutnya fitur yang ini yang lagi banyak digunakan ini, fitur untuk mengambil nomor antrian online. Kalau mau berobat ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Nggak perlu antri lama, langsung ambil aja dari mobil JKN-nya, nanti dapat nomor antrian nomor berapa, nanti pas sudah mendekat nomor antrian baru ke rumah sakit seperti banyak itu. Ya Pak, artinya layanan banyak yang bisa diakses di mobil JKN ini Pak. Dan banyak banget itu. Sangat memudahkan bagi masyarakat ya. Iya, kami sangat menyarankan itu, dan sekarang alhamdulillahnya Mbak, di Provinsi Bengkulu itu masyarakat sangat antusias. Dalam 1 hari itu ya, selain memang kita sudah menerapkan antrian online untuk mendapatkan fasilitas kesehatan di layanan di fasilitas kesehatan, jadi masyarakat sangat antusias untuk mendaftarkan dirinya menggunakan aplikasi mobil JKN. Karena tadi
ya untuk mempermudah mereka mendapatkan layanan seperti itu. Sering menerima juga pengaduan atau keluhan nggak Pak lewat layanan JKN Mobile ini? Atau mungkin yang tatap muka langsung tadi yang datang ke kantor-kantor? Masih sering nggak Pak? Jadi kita itu kalau masih ada Ada ya? ada. Tapi mungkin frekuensinya semakin kesini semakin menurun frekuensinya seperti itu. Karena kan kita kan bicaranya berdasarkan data seperti itu. Jadi datanya kita kan kalau di kantor itu, kalau dulunya ibaratkan kan datang di kantor itu kan ada beberapa nanti nomor antrian. Ada antrian administrasi, ada antrian PIPP. PIPP itu informasi dan pengaduan, dan ada antrian terkait prioritas. Nah, kalau sekarang ya paling banyak datang ke kantor cabang itu antriannya tentang administrasi. Antrian untuk PIPP itu ya sudah menurun. Sudah menurun ya Pak. PIPP ya, singkatannya apa sih Pak? Itu jadi kalau loket antrian 1 itu antrian administrasi. Jadi semua administrasi, mau dia perubahan apapun itu. Kalau di antrian PIPP itu di sana PIPP itu informasi dan pengaduan. Penanganan informasi dan pengaduan. Ya, loket penanganan informasi dan pengaduan. Jadi loket itu bisa orang hanya menanya saja, atau juga orang bisa melakukan pengaduan. Nah, satu lagi ada loket namanya loket prioritas. Itu semua orang yang mohon maaf, ibu hamil, menyusui, lansia, disabilitas. Nah, itu biasanya kita kasih fast track ke loket prioritas. Biasanya dia tanpa antrian, dia langsung ya fast track dia seperti itu. Kalau saat ini pengaduan yang paling banyak apa Pak? Yang masuk? Kalau saat layanan, ada nggak layanan rumah sakit atau gimana keluhan Pak? Nah, kalau sekarang malahan pengaduan yang paling banyak ya kita berdasarkan data itu. Kalau dulu kita kan ambilnya datanya itu per bulanan kan, ada kita tarik data per bulan tuh. Yang pertama ya sangat kecil sekali, yang kedua itu pengaduan yang paling banyak itu terkait ya memang masih salah satunya gangguan di aplikasi. Ya, gangguan ya, online ini tadi ya Pak. Ya, mungkin masyarakat itu, dan itu gangguannya bukan semacam 1 bulan itu bisa sampai 100, enggak. Ya. Bisa 1 bulan itu sudah apa ya, bukan lagi top 10, top 3 kita. Biasanya palingan enggak sampai 10 seperti itu 1 bulannya. Semakin berkurang tadi ya, Pak. Alhamdulillah semakin berkurang. Tadi kita udah berbicara tentang layanan online-nya. Nah, sekarang kita ngobrol lagi tentang layanan tatap muka yang ada di kabupaten kota ini, Pak. Iya. Ada berapa nih, Pak, layanan tatap muka kita kalau yang tersebar di Provinsi Bengkulu ini? Jadi kalau tersebar di Provinsi Bengkulu ini, jadi secara provinsi kita itu ada 2 kantor cabang sebenarnya di Provinsi Bengkulu. Jadi ada 2 kantor cabang. Kantor cabang Bengkulu itu dia wilayah kerjanya Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Yang arah ke sana. Yang arah ke sininya itu Bengkulu Tengah dan Muko-Muko. Jadi ada 5 kabupaten, 1 kota itu masuk ke kantor cabang Bengkulu. Nah, kalau satu lagi namanya kantor cabang Curup. Itu wilayah kerjanya Rejang Lebong. Rejang Lebong itu kantor cabangnya di Rejang Lebong, di Curup, Kepahyang, Lebong, dan Bengkulu Utara. Jadi 4 itu di situ juga ada semuanya pelayanan kantor BPJS Kesehatan, baik itu kantor cabang maupun kantor kabupaten seperti itu. Layanan yang dapat diakses ini apa aja, Pak? Sama, Mbak. Sama aja ya, Pak? Sama aja. Semuanya yang baik itu di Bengkulu, masuk wilayah kantor cabang Bengkulu ataupun wilayah kantor cabang Curup seperti itu. Sama juga kayak yang tatap online tadi ya, yang layanan online tadi untuk pelayanannya. Iya, benar. Jadi kalau masuk di wilayah kantor cabang Bengkulu, PIC-nya kontak untuk minta jadwalnya itu kita di Bengkulu. Tapi kalau di Curup, teman-teman Curup juga ada untuk minta jadwal terkait request lah. Jadi itu enaknya kalau BPJS online tadi dia bisa request, saya mau minta jadwal dong ya, agar kami ada sehari ini jam segini ada masyarakat, ada sekitar 20 orang atau 10 orang. Dia mau kantor BPJS jauh, bisa nggak kami diadakan di sini aja, dapat pelayanan BPJS online. Yang penting dijadwalkan, insya Allah bisa. Seperti itu. Nah, untuk pendaftaran sendiri, untuk kepesertaan ini Pak, pendaftaran sebagai kepesertaan itu bisa lewat layanan mana nih Pak? Apakah tatap muka tadi atau lewat online, bisa kah? Nah ini Mbak, jadi kita itu walaupun kita
buka BPJS Kesehatan online juga bisa, Mbak. Oh, Jadi bisa. kita sudah buka, nggak taunya cuma bisa lewat tatap muka aja daftar. Enggak, Untuk jadi semuanya bisa. bisa Mau ya untuk itu daftar melalui tatap muka ataupun melalui non tatap non muka. tatap muka. Seperti itu. Kalau yang non tatap muka itu bisa lewat aplikasi JKN Mobile Bisa. tadi daftar ke pesertanya ya Pak ya. Ya, Nah kalau yang untuk tatap muka langsung tadi bisa. itu bisa ke kantor Kantor cabang atau kantor unit kabupaten, di kabupaten ya Pak. bisa juga. Semua di 10 kabupaten kota ini ada kantor unitnya Pak? Ada. Ada ya? Namanya kantor kabupaten. Namanya kantor Ya, kabupaten ada ya? semua. Kantor kabupaten. Layanannya sama ya dengan Sama. kantor cabang ya? Nggak ada beda? Ada 3 loket di sana. Ada 3 Ada loket administrasi, loket Mhm. PIPP, dan loket prioritas. Sama. Prioritas tadi sama ya Pak ya. Kalau sejauh ini Pak, adakah kendala yang ditemukan dalam menjalankan layanan melalui kanal BPJS Kesehatan ini Pak? Ada nggak Pak kendala? Kalau yang namanya kendala pasti ada lah ya. Ada ya? Ada lah. Tapi tadi yang namanya kendala itu tadi itulah challenge kita ataupun apa ya, sebagai masukan buat kita lah. Kendalanya palingan kalau memang server lagi ada kendala, itu sih sinyal ya, kali mati lampu dan lain sebagainya. Tapi kan itu kan sekali lagi sekarang sudah serba canggih lah ya. Semuanya bisa mati lampu ya, tidak terlalu lama. Terus error pun juga kayaknya estimasinya palingan 30 menit, bahkan paling lama 60 menit sudah bisa on lagi seperti kendala itu. teknis Iya, kendala-kendala itulah ya seperti Pak ya. itu. Nggak ada kendala sama SDM kita enggak ya? Seperti Kalau SDM alhamdulillah cukup Pak. cukup. Cukup untuk melayani. Kalau walaupun tidak cukup, kita harus bilang cukup. Harus Iya, cukup. seperti itu. Kita sudah pelayan publik loh, nggak boleh loh Ya, kita benar, bilang. benar, Pak. Iya. Nah kalau untuk pelayanan publik ini sendiri udah ada di mana saja nih Pak? Nah, itu tadi kalau di Bengkulu sudah ada. Bengkulu. Di Bengkulu, di Seluma sudah ada. Sudah. Tapi dia kalau di Seluma itu dia gabung. per apa, ada jadwalnya, tidak setiap hari. Kalau di Bengkulu Tengah itu setiap hari juga, tapi jadwalnya dari jam 8:30 sampai jam 12. Gabung di MPP Iya, kabupaten itu ya? iya Pak? benar. Ya, Jadi satu gedung. kita juga karena ini kan salah Berarti satu. masih ada yang belum dong, tergantung kabupatennya juga kan? Iya, tergantung kabupaten juga. Karena kita juga mensupport, ini kan salah satu program yang ada di pemerintah daerah kabupaten masing-masing lah. Jadi pemerintah pusat sudah menginstruksikan bahwa yang mana setiap kabupaten harus ada pelayanan terpadu. Nah, salah satunya BPJS juga harus ikut mensupport itu. Kita dorong terus nih Pak Pemdanya. Iya. Kita pepet. Iya. Kayak biar bikin MPP ya, Ya, Pak. tapi alhamdulillah di Provinsi Bengkulu Oh, ini iya. komplain, Mbak. Enaknya komplainnya ya patuh. Seperti itu. Pemdanya Pak ya. Pemdanya patuh. Ya, saya tidak bilang siapa Pemda apa. Yang bersyukurnya di Provinsi Bengkulu ini patuh. Seperti itu. Semua ya. Sama yang baik antara Ya. BPJS Kesehatan dengan Pemda ini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Pak. Kalau untuk penggunaan layanan BPJS Kesehatan sendiri ini ada biayanya nggak sih Pak? Kalau kita mau mengakses atau mau datang langsung? Nah, ini pertanyaan ini bagus nih, Mbak. Pertanyaannya bagus nih. Ini untuk apa masyarakat lah ya. Jadi hati-hati sekali. Jadi pelayanan, pendaftaran, informasi, pengaduan itu tidak ada yang namanya biaya. Apalagi yang bilang dapat hadiah ya, tidak ada. Hati-hati dengan apa ya, penipuan, hoax dan lain sebagainya. Itu semuanya ya pendaftaran, tidak ada biaya sesuai dengan prosedur, ya sudah seperti itu. Artinya gratis. Ya, gratis dalam mendaftar. Mendaftar. Ya, Tapi kalau online kalau nggak ada paket nggak bisa juga. Ya, Pak. benar. Ya, benar. Artinya kalau memang ada yang mungut itu oknum atau bisa kita laporkan saja nih Pak nih. Siapa tahu kan. Pak. Harapan kami kalau ada apalagi petugas kita nih yang berani memungut seperti itu. Harapan kami bisa dilaporkan ke kami. Saja, ya, Pak. Ya, silakan ke kantor cabang terdekat, ke kantor kabupaten, bahkan yang kenal dengan kami chat kami langsung aja. Nggak apa-apa. Yang punya nomor kontak person kami nggak apa-apa. Ya. Atau yang tadi kontak person yang ada di BPJS 1, foto poster tadi, bisa, atau melalui Pandawa 08118165 165. Oke. Itu ada lagunya itu. Oh, iya. 08118165 165. Lagunya gimana Pak? Bisa. Aduh, nanti terlalu merdu nih kalau ada lagunya. Ada lagunya. Ya, biar mudah diingat lah gitu. Mudah diingat ya Pak ya. Artinya selama itu nanti ada yang minta pungut ya itu pungli ya Pak. Ya. Kita nggak ada mengenakan biaya apapun. Tidak ada. Jadi hati-hati sekali dengan masyarakat kita. Jadi yang namanya daftar
mendaftar kepesertaan JKN ya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tuh tidak ada yang namanya bayar sekian tidak ada ya. Nanti yang bayar itu apa? Kalau dia kelas 1 ya sesuai dengan dia bayar berapa. Kelas 2 ya iurannya berapa. Kelas 3 berapa. Seperti itu. Ada enggak Pak pesan penegasan untuk peserta JKN agar bisa memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan ini Pak? Pesan penegasannya. Oke, jadi mungkin yang pertama tadi hati-hati terkait ya penipuan. Yang kedua ya besar harapan kami kalau memang ada yang belum terdaftar, ayo daftarlah sebelum sakit gitu kan. Daftar sebelum sakit. Nah, yang ketiga kalau ada yang lupa bayar, nah, ayo mumpung program rehab tadi rencana pembayaran bertahap tadi belum tutup, kita bisa nyicil. Nah itu. Dan yang terakhir, ayo kita jagalah ya program JKN ini. Harapan kami apa? Ya kalau dapat informasi simpang siur, ayo laporkan dengan kami. Ya kita jaga semoga program JKN ini bisa lebih bagus. Ya namanya ada kekurangan di mana-mana. Ya tadi memang itu tantangan buat kita. Tapi harapan kita program ini tetap berjalan. Ya tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat. BPJS terus bisa berbenah lah ya. Amin. Kita BPJS selalu menerima kritik dan saran. Iya benar sekali. Baik, Tribuners, itu tadi bincang kita bersama Pak Ahmad Saibul Wapa, Kepala Bagian Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Bengkulu, khususnya peserta JKN Kesehatan KIS, Kesehatan Indonesia, Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan. Itu saja, saya selaku host Yunike Carolina pamit undur diri, sampai jumpa dalam program Tribun selanjutnya.